Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas C semester 3. Saat ini kami akan membahas tentang buku yang berjudul Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek. Tugas mata kuliah Hukum dan Perundangan Kesehatan yang diberikan oleh Mner Christian Pajung. Perlindungan hukum dan tenaga kerja. Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara. Pengertian tenaga kerja, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, antara lain perlindungan hak, pemenuhan kewajiban, pengawasan kondisi kerja, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan status ketenagakerjaan, perlindungan upah, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian ketiga. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan sarana untuk melindungi pekerja, pelaku usaha, lingkungan, dan sekitarnya dari risiko kecelakaan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas polusi, tempat kerja yang preventif dan bebas kecelakaan, dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Ketiga secara umum didefinisikan sebagai ilmu memprediksi, mengenali, menilai, dan mengendalikan risiko yang terjadi di tempat kerja dan dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Tujuan ketiga, tujuan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja adalah: pertama, melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja. Kedua, meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh. Ketiga, agar pekerja dan buruh dan orang-orang di sekitarnya terjamin keselamatannya. Keempat, menjaga agar sumber produksi dipelihara dan digunakan secara aman dan berdaya guna. Prinsip ketiga. Pertama, keselamatan adalah tanggung jawab moral. Kedua, keselamatan adalah budaya, bukan sekedar program. Ketiga adalah tanggung jawab manajemen. Keempat, pekerja harus diberi pelatihan untuk bekerja dengan aman. Ketiga adalah cerminan kondisi ketenagakerjaan. Keenam, semua kecelakaan dapat dicegah. Ketujuh, program ketiga bersifat spesifik. Dan kedelapan, ketiga baik untuk bisnis. Risiko pekerja proyek konstruksi. Jenis risiko: fisik, cedera dari jatuh, benda jatuh, listrik, dan lain-lain. Keselamatan, kelalaian dalam mematuhi standar keselamatan. Lingkungan, kondisi tempat kerja yang berubah atau tidak aman. Manajemen, kesalahan dalam pengelolaan dan metode kerja. Penyebab risiko: lingkungan kerja yang tidak memadai, kurangnya pelatihan ketiga, rendahnya disiplin kerja, penggunaan peralatan yang tidak aman. Upaya pencegahan: pelatihan rutin ketiga, pengawasan yang ketat, peralatan yang memadai, dan penerapan prosedur keselamatan kerja. Perbandingan hukum. A. Pengertian perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah studi yang membandingkan sistem hukum dari berbagai negara untuk memahami perbedaan dan persamaannya. Ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang konsep hukum di berbagai yurisdiksi. B. Tujuan perbandingan hukum. Yang pertama, teoritis, untuk memahami hukum sebagai fenomena universal. 2. Praktis, membantu pembaruan hukum dan panduan bagi pembuat kebijakan. 3. Politis, mempertahankan status atau sebagai alat perubahan. 4. Pedagogis, memperluas wawasan dan pendekatan multidisipliner mahasiswa. C. Perbandingan sistem. Perbandingan antara dua sistem hukum dapat menunjukkan perbedaan dalam prinsip, struktur, dan penerapan hukum serta memberikan wawasan tentang bagaimana setiap sistem merespon tantangan hukum yang berbeda.
Perbandingan perlindungan hukum, keselamatan, dan kesehatan kerja bagi pekerja proyek konstruksi antara Indonesia dengan Malaysia. Regulasi hukum di Indonesia. Hukum terkait perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Instansi penegak hukum ketiga di Indonesia adalah Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Regulasi hukum di Malaysia. Regulasi hukum terkait perlindungan ketiga di Malaysia diatur dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta Pekerjaan 1955. Instansi yang mengatur keselamatan konstruksi di Malaysia adalah Construction Industry Development Board. Sedangkan untuk masalah ketiga secara umum diatur oleh Department of Occupational Safety and Health. Kesimpulan, buku ini membahas tentang perlindungan hukum dan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja proyek konstruksi di Indonesia dan Malaysia, serta perbandingan regulasi ketiga antara kedua negara tersebut. Perlindungan hukum ketiga di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sedangkan di Malaysia diatur dalam undang-undang dan peraturan yang dikelola oleh Department of Occupational Safety and Health. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam regulasi ketiga di Indonesia dan Malaysia, antara lain pengaturan tanggung jawab instansi pengawas dan sanksi pelanggaran. Saran yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan pelaksanaan ketiga di lapangan khususnya proyek konstruksi. Kedua, perusahaan perlu lebih giat melakukan sosialisasi dan pelatihan ketiga kepada pekerja agar meningkatkan kesadaran dan pentingnya ketiga. Ketiga, diperlukan optimalisasi kerjasama antar instansi terkait ketiga di Indonesia dan antar negara ASEAN untuk pertukaran pengetahuan tentang praktik terbaik ketiga. Itulah pembahasan singkat dari kami. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.